Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man malah amma ba'd. Pemirsa DMI TV yang berbahagia, bertemu kembali bersama kami dalam program Lilikuran bersama DMI TV. Dan alhamdulillah kita sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber Insinyur Kiai Haji Deni Saifur Rahman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua Bidang Riayah DKM Masjid Agung Cianjur, yang akan membahas problematika Masjid Agung sebagai masjid negara. Seperti ketahui bahwa Masjid Agung di mana-manapun juga itu sudah ada standar dari kementerian bahwa Masjid Agung adalah masjid yang oleh negara. Tapi untuk pengelolaan DKM biasa serahkan kepada masyarakat atau tokoh masyarakat. Nah, kita akan berbicara tentang problematika Masjid Agung sebagai masjid negara. Sad, Masjid Cianjur ini kan sudah lama berdiri ya, Masjid Agung Cianjur itu. Dari dulu namanya Kaum, sekarang sampai Masjid Agung. Makanya ada celotehan cenah bedanya Masjid Agung dan Masjid Urang teh saeutik cenah make Agung hungkul ieu macam masjid nate gitu. Nah, Masjid Agung ini kan sebagai masjid negara itu, tapi juga di sisi lain masyarakat diberikan kesempatan untuk mengelola. Nah, problematika apa yang ada di Masjid Agung Cianjur saat ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya selaku salah satu ketua di DKM Masjid Agung Cianjur ini memandang ya. Iya. Yang paling sulit itu merubah mindset masyarakat kita, bahwa sebagian masyarakat kita masih menganggap bahwa masjid ini hanya tempat sholat. Nah, itu betul, itu betul. kan? Padahal sebetulnya kalau kita melihat sejarah zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW, masjid itu bukan hanya tempat sholat, betul. tapi tempat seluruh aktivitas dakwah, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi. Bahkan kalau kita lihat aktivitas politik pun sebetulnya di masjid ya. di masjid itu tidak tabu ya? masalah, bukan sesuatu yang tabu. Sementara faktanya realitas di tengah-tengah masyarakat kita kan, jangankan berbicara politik, berbicara yang sifatnya di luar ibadah sholat saja, kadang-kadang ada beberapa masyarakat kita yang menganggap hal itu tabu. Betul. Bagi saya ke depan, Masjid Agung Cianjur ini yang menjadi ikon Cianjur ya. Jadi yang saya maksud ikon itu kan etalase. Betul. Etalase kehidupan keagamaan masyarakat Muslimin Kabupaten Cianjur. Masjid Agung bukan hanya tempat sholat. Satu contoh misalkan, sekarang ini kan sedang dilaksanakan Salat Ramadan. Betul. Bagi anak-anak SD, SMP, dan SMA. Ini harus kita tumbuh kembangkan. Ya. Harus kita tumbuh kembangkan. Diskusi-diskusi di antara remaja masjid. Kita juga punya generasi muda Hamimah gitu kan. Iya, betul. Itu yang ingin saya tumbuh kembangkan ke depan, bahwa masjid ini bukan hanya sebagai pusat ibadah, tapi sebagai pusat peradaban masyarakat Muslim Kabupaten Cianjur. Itu ya. Betul. Baik, Ustaz. Ini cukup menarik, Ustaz. Ustaz itu menyampaikan bahwa masjid bukan hanya sebagai pusat ibadah saja, tapi sebagai pusat peradaban dunia akhirat saja. Jadi peradabannya pakai dunia akhirat. Gini, Ustaz. Di kita, masjid itu biasa berfungsi hanya untuk ritual ibadah saja. Gitu. Hanya fungsinya itu, termasuk Masjid Agung. Ustaz sebagai salah satu ketua, punya program tidak untuk membangkitkan nilai-nilai di luar ibadah ritual, gitu. Misalkan program apa gitu, dan kita katakan Masjid Agung ini kan masjid yang memang sulit untuk dijangkau oleh masyarakat karena di tengah-tengah kota yang penduduknya punya masjid juga saat gitu. Ini problemnya gitu. Saat ada program ke depan nggak untuk membangkitkan motivasi atau semangat bahwa Masjid Agung bukan hanya sebagai pusat untuk sholat saja, tapi sebagai pusat yang lainnya. Ya, betul ya. Jadi kalau kita lihat Masjid Agung Cianjur ini kan dibangun di dalam historisnya pada zaman penjajahan Belanda. Betul. Puas sekali. Pada zaman penjajahan. Kalau kita lihat pola pembangunan pemerintah kolonial Belanda, pusat pemerintahan, alun-alun, pusat ibadah dalam hal ini Masjid Agung. Dan dulu itu di bawah yang sekarang Pegadian tuh kalau tidak salah itu pasar dulu kan. Iya, pasar. Dan betul, penjara. Betul, pasar, penjara betul. Kita lihat
di setiap kota di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini, pemerintah Belanda itu dulu hampir menerapkan pola yang sama. Pasti Masjid Agung itu dekat dengan alun-alun, dekat dengan pusat pemerintahan, dan dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, dalam hal ini pasar. Nah, ini yang kemudian harus kita jadikan modal, ya. Iya. Dari mana kita cari jamaah sebetulnya kalau punya keinginan dan punya kemauan, bisa saja seorang kepala daerah misalkan menginstruksikan semua pejabat wajib salat berjamaah di Masjid Agung, kenapa tidak? Dan itu pernah terjadi zaman Bupati Irfan Rifano Muhammad kan subuh berjamaah. Bagaimana Masjid Agung penuh membludak? Nah, kelihatannya salah satu programnya itu nanti ke depan diselaraskan dengan program Pak Bupati yang baru ini, Pak Dr. Wahyu Ferdian ini, kita akan membangkitkan kembali itu supaya Masjid Agung ini benar-benar ramai. Betul. Bukan hanya sekedar etalase, waduh bangunannya megah, hebat, ya. tapi jamaahnya juga banyak. Maka kita punya 3 bidang sebetulnya di Masjid Agung ini kan. Satu, bidang imaroh. Nah, imaroh ini yang kemudian menjadi ujung tombak bagaimana meramaikan masjid, memakmurkan masjid gitu kan. Ya salah satunya bagaimana menggiring masyarakat yang beraktivitas di sekitar Masjid Agung mau sholat di Masjid Agung. Nah, itu program yang utama. Yang kedua, bidang idaroh. Idaroh ini barangkali saya lebih senang menyebutnya manajerial lah. Ya, betul. Saya ingin ke depan Masjid Agung ini transparan. Lebih transparan ya. Kenapa? Sebab ada 2 sumber dana Masjid Agung ini. Iya. Sebagai tadi disebut masjid negara. Maka tidak mau karena dia masjid negara, ada APBD di situ gitu kan. Masuk Masjid Agung. Dan APBD ini nggak bisa gegabah kita gunakan, harus kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Bukan hanya diaudit oleh BPK. Tapi diaudit oleh malaikat gitu kan. Jangan sewenang-wenang ya. Itu. Jangan mentang-mentang gitu Pak. Pengurus. Juga dana umat. Banyak sekarang contoh saja misalkan bulan Ramadan ini sampai dengan hari yang ke-16 ini saya dapat laporan dari bidang idaroh itu dana yang sudah masuk ke Masjid Agung untuk kegiatan Masjid Agung buka bersama saja itu sudah hampir menyentuh angka 160 juta. Luar biasa itu. Itu baru 16 hari gitu kan. Nah, artinya dana ini kan juga tidak bisa sewenang-wenang, harus kita pertanggungjawabkan kepada publik. Karena umat tadi. Di angon-angon Kang gitu kan, gitu. Nggak bisa gegabah gitu kan. Ya, salah satunya untuk buka bersama kan. Yang tidak kalah penting juga bidang riayah. Bidang yang langsung saya pegang, saya kendalikan. Apa riayah ini? Sekali lagi, ini kan Masjid Agung ini ikon. Iya, betul. Ya, ikon. Ikon. Dan punya historis yang panjang. Dari zaman dulu masih berupa masjid yang berupa konstruksinya kayu sampai sekarang. Jadi permanen ya. Permanen luar biasa kokohnya. Sampai kemarin waktu terjadi gempa dahsyat juga Masjid Agung tuh kokoh tidak tergoyahkan. Alhamdulillah ya. Ini harus kita pelihara. Ini kan fakta. Mohon maaf nih. Jadi coba kita lihat di daerah-daerah. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekali pemirsa ini. Masjid di daerah itu, Masya Allah, saya tidak berani menyebutnya. WC-nya tuh, benar. Saya ingin Masjid Agung ini WC-nya wangi seperti WC mall. Wah, luar biasa itu. Itu contoh saja, contoh ya. Coba di daerah kalau kita sujud di karpet masjid misalkan. Mudah diresatnya. Begitu kita sujud tuh karpetnya bau nggak karuan. Begitu kita bangun, ngeres di tarang gitu kan, ada tai tokonya. Nah, ini Masjid Agung jangan sampai seperti itu. Iya. Nah, ini yang ingin kita benahi. Juga sebagai ikon budaya. Betul. Ya, sebagai ikon budaya. Kemarin sore saya bertemu dengan Pak Bupati. Saya sampaikan, Pak, kita punya keinginan untuk membangun kantor Masjid Agung yang lebih representatif. Tapi Pak Bupati itu menyambut, jangan Pak Ustadz, katanya. Itu kantor itu bangunan punya historis panjang itu. Kalau kita lihat kan kantornya betul ya. Betul. Seperti peninggalan zaman cagar budaya, Belanda. Kalaupun mau kita renovasi, kita bangun, bukan dibangun, direnovasi sesuai aslinya. Betul. Saya sangat setuju ya. Jadi Pak Bupati kita juga punya visi yang luar biasa.
di samping memajukan keagamaan, beliau juga sangat peduli dengan cagar budaya lah. Memang saya setuju gitu. Betul kan. itu. Jadi jangan dibikin kantor baru, dipertahankan, diperbaiki, jadi direvitalisasi sehingga nilai sejarahnya tetap terjaga, tapi fungsinya lebih meningkat. Itu barangkali. Baik, Ustadz, ini yang menarik nih. Ustadz sebagai ketua membidangi bidang riayah saat ini, Masjid Agung ini terintegrasi dengan alun-alun, Ustadz. Betul. Dan alun-alun sekarang itu kan kelihatan tidak sebaik dulu ya. Kalau dulu itu asli sebagainya sekarang ini. Nah, biasanya itu hari Minggu itu masyarakat kan tempat main di alun-alun sebagai tempat wisata gratis lah. Dan endingnya itu masyarakat itu sering, karena masyarakat itu susah ya dikendalikan oleh kita, sering membuang sampah sembarangan. Kemudian juga masuk masjid, makan di masjid. Ini program Ustadz sebagai ketua bidang riayah untuk menata Masjid Agung supaya bersih, rapi, sekalipun terintegrasi dengan alun-alun, tapi tetap saja punya ikon dan punya wibawa tersendiri. Bagaimana Ustadz itu? Begini, fakta ya, bahwa Masjid Agung kita ini terintegrasi dengan alun-alun ya betul, tidak bisa kita elakkan. Dan sekarang ini kan pengelolaannya berbeda antara Masjid Agung dan alun-alun. Nah, ke depan barangkali begini sajalah intinya, kita sebagai masyarakat Kabupaten Cianjur harus punya tanggung jawab lah. Satu contoh, sebetulnya kalau umat Islam Cianjur itu pemahaman agamanya semuanya bagus, ya mohon maaf ya saya tidak menyebutkan tidak bagus, hanya ya faktanya kan begitu gitu kan. Islam ini agama yang sangat peduli dengan kebersihan dan keindahan. Betul. Nah, contoh, saya juga ngajar di pesantren kitab-kitab fikih. Di kitab-kitab fikih bab pertama tuh pasti bab toharoh gitu. Ya, betul. Takrib, ya Anatu Tolibin Fatul Mu'in, Ikna, semua bab toharoh. Tapi kenapa umat Islam itu jarorok begitu? Aneh ya, San. Bahkan di pesantren jarorok nih. Saya tuh kadang-kadang malu. Saya pernah berkunjung ke Jepang, ke Singapura. Mereka kan negara yang minim agamanya, gitu kan. Umat Islam apalagi di Jepang tuh sangat minoritas, hampir di bawah 1%. Tapi justru kebersihannya lebih dari negara Muslim. Nah, itu luar biasa. Nah, di kita di Cianjur ini kan 90% lebih. Kenapa jarorok gitu? Paham dalil lagi. Nah, intinya apa? Edukasi. Edukasi dan kesiapan petugas untuk menjaga lingkungan. Tapi insya Allah dengan Bupati yang masih muda ini, Bupati era baru, Pak Wahyu ini, satu persatu lah kita tata, kita perbaiki. Contoh, hari pertama Pak Wahyu menjadi Bupati itu, beliau menginstruksikan supaya Taman Masjid Agung dipercantik. Alhamdulillah. Sudah rapih sekarang gitu kan. Tinggal dalamnya sekarang. Nah, dalamnya barangkali bagian saya untuk merapihkan semua itu gitu kan. Dan jujur saja, anggaran untuk pemeliharaan Masjid Agung ini tidak kecil. Dari APBD atau dari masyarakat? Iya, dari APBD dan dari masyarakat. Ya. Oh gitu? Ya, itu jadi makanya kita kan tidak bisa serampangan gitu kan. Kalaupun harus ada prosedur yang harus ditempuh. Satu contoh misalkan, ada beberapa bagian Masjid Agung yang harus segera kita perbaiki. Salah satunya yang kita katakan tadi WC. Iya, WC betul. WC, tempat wudhu. Jangan sampai ada orang yang mau berjamaah jatuh di WC karena leer gitu kan. Nah, ini kan aduh kasihan. Ya. Tetapi juga dari segi fikih kita juga harus perhatikan. Iya, betul. Gitu kan. Walaupun bagaimana di Cianjur banyak kiai. Kalau saya pakai pasang kloset berdiri, pasti banyak kiai yang protes gitu, termasuk saya barangkali. Kata Kiai Cianjur, iya nunyan WC tengah dipikir, banyak kiai beri nangtung gitu kan. Nah, ini barangkali konsep pengembangan kita ke depan. Kalau di dalam istilah kaidah fikih, al-muhafadzah ala qadimis sholih wal ahdu bil jadil aslah, mempertahankan yang lama, yang baik. Dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih maslahat. Kalau sesuatu yang sudah baik di Masjid Agung, kenapa kita tidak pertahankan? Nah, itu. Tapi yang kurang baik ya kita perbaiki gitu ke depannya. Bersama-sama. Baik, Ustaz. Ini menarik dari segi ayah. Sekarang gini, Masjid Agung ini kan masjid negara yang ada di tengah-tengah kota. Jadi kemakmurannya itu harus melebihi masjid-masjid besar di kecamatan. Nah, gini.
dulu zaman Pak Wasidi itu memberikan kesempatan kepada semua ormas Islam Ya. untuk melakukan kegiatan pengajian tingkat kabupaten di Masjid Agung. Adakah program ke sana sekarang? Ada. Ada ya, jelas ada. Kemarin saja Pak Bupati kita undang untuk membuka pengajian ngabar ya. Ngabar, ngaji bareng. Iya. Itu kan difokuskan pada ilmu tajwid dan tafsir gitu kan. Nah, kedepannya tentu banyak juga kegiatan-kegiatan. Di dalamnya ada Hamimah. Kalaupun ada teman-teman ormas lain yang ingin berkegiatan di Masjid Agung, ya kita welcome. Kenapa tidak? Gitu kan. Sepanjang itu untuk memakmurkan Masjid Agung dan mereka bisa menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban, kenapa tidak? Gitu kan. Keterlibatan ormas ya. Iya. Dan sekarang pun kan di kepengurusan Masjid Agung ini kan kita sudah mengakomodasi kekuatan-kekuatan ormas, termasuk pembawa acara sendiri. ada Pak Haji Yosef dari PUI gitu kan, ada Pak Ustadz Pipin dari NU, ada siapa? Saikum Pak Ulum dari Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu kan menggambarkan bahwa Masjid Agung ini milik bersama, bukan milik satu kekuatan, mohon maaf, ormas atau satu kekuatan masyarakat tertentu. Makanya kepengurusannya pun kita akomodir semua kekuatan dan punya hak untuk menggunakan sepanjang untuk kebaikan. Gitu. Ya, baik, Ustaz. Nih, berkenaan dengan idaroh, Ustaz nih, idaroh. Ini harus ada dua hal yang isu yang harus diangkat pengurus sekarang itu. Yang pertama, isu manajemen, yang kedua isu kesejahteraan. Betul. Kesejahteraan bagi siapa? Bagi karyawan ya, gitu itu. Kira-kira karena Ustaz sebagai salah satu ketua yang punya kebijakan, visi untuk ke depan Masjid Agung tentang dua isu itu bagaimana, satu? Begini, pertama yang sangat saya soroti itu kesejahteraan. Marbot, karyawan ya. Marbot, imam, muazin, mohon maaf ya, takmir, cleaning service dan lain sebagainya. Itu kemarin saya mengidentifikasi untuk takmir yang setiap hari standby saja, itu 22 orang. Ya bayangkan masjid yang besar begitu, saya rasa sebetulnya 22 orang itu masih kurang. Ya? Idealnya kalau hitungan saya sekitar 30 orang lah ya. Terutama yang sangat kurang itu tenaga keamanan. Iya, betul. Tadi malam saya bangun sahur itu 2:30, saya dapat WA tuh. Di depan Masjid Agung itu banyak ya anak-anak yang mabok lah dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang jadi konsentrasi. Manajemen itu harus betul-betul transparan, kesejahteraannya kita jaga, tapi juga di satu sisi transparansinya juga harus kita betul-betul buka ke publik. Saya meminta kepada bendahara dan kesekretariatan setiap minggu laporkan keuangan. Satu contoh, minggu pertama kami menjabat sebagai ketua bidang riayah, Pak Haji Yosef sebagai bendahara. Itu pendapatan Masjid Agung itu hampir 5 juta, 4, sekian juta, 4,8 juta. Itu dari infak koropak, Sat. Koropak itu ada 3 kan, ada koropak harian, ada koropak Jumat, ada koropak ibu-ibu. Dari parkir. Saya baru tahu, Sat, itu koropak itu banyak. Dan minggu kedua kemarin, hari Jumat, karena setiap hari Jumat kita buka setelah sholat Jumat, itu jumlahnya meningkat 5,4 juta kalau tidak salah. Ini kan potensi. Iya. Tapi di sisi lain juga kita harus transparan. Saya katakan tadi di angon-angon atau sakitu. Tentu yang dari APBD juga jauh lebih besar. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Dr. Wahyu selaku Bupati yang sudah menganggarkan untuk Masjid Agung ini, baik untuk imaroh, idaroh dan riayahnya. Dan mudah-mudahan kami bisa transparan dan bisa memanfaatkannya. Juga pertanggungjawaban dana publik yang kita dapat dari koropak tadi. Betul. Itu saja barangkali. Baik, Sat. Sangat menarik nih kalau berbicara Masjid Agung. Karena masih banyak harus dikupas tuntas gitu. Dibejer-beaskan oleh Masjid Agung gitu. Tapi sayang waktunya nih cukup mepet. Kita sudah habis waktunya, Sat. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, pemirsa, bahwa Masjid Agung adalah masjid negara yang menjadi ikon umat Islam Kota Cianjur.
Masjid Agung adalah milik masyarakat Cianjur, maka untuk itu yuk kita sama-sama untuk membangun Masjid Agung. Siapa saja yang ingin membangun Masjid Agung, kami terbuka dan kami sangat welcome kepada orang-orang yang ingin membangun Masjid Agung. Yuk kita sama-sama makmurkan Masjid Agung sebagai ikon negara, juga sebagai ikon umat Islam Kabupaten Cianjur. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.